Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita bertemu kembali di ibadah online anak sekolah minggu HKBP Sukamaju Minggu 10 Oktober 2021. Nah, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Baiklah, semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Jangan lupa siapkan Alkitab dan buku ND anak sekolah minggunya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu buku ND anak sekolah minggu nomor 16, Betama Aledongan nama sekolah minggu, dilanjutkan dengan anak sekolah minggu paling Yahud. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini, di pagi yang cerah ini, kami anak-anak sekolah minggu berkumpul di rumah kami masing-masing, di mana kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berdoa buat hari ini, biarlah Tuhan yang pimpin kami, khususnya Tuhan, buat firman yang kami dengar, biarlah itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami anak-anak-Mu untuk boleh memberitakan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui ibadah sekolah minggu, melalui pembacaan firman Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu bisa bertumbuh di dalam Kristus, seperti lagu kita, Aku Mau Bertumbuh di Dalam Kristus. Kecil
pada minggu ini, yaitu titah kelima. Sama-sama semuanya adik-adik kita mengucapkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tema kita pada minggu pagi ini yaitu aku mau belajar di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa belajar untuk mengenal Tuhan? Yaitu dengan membaca kitab suci. Maka itu kita sama-sama bernyanyi, "Kubuka Alkitab." Firman Tuhan yang bersapaan dengan kita pada kesempatan kali ini tertulis pada Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Dengan kita belajar membaca firman Tuhan, dalam firman Tuhan hanya ada satu nama, yaitu Yesus. Nah, seperti lagu kita, ada satu nama. Kita bernyanyi bersama-sama. Dia telah mati
sekolah minggu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, selain kita murid Tuhan Yesus ada 12. Sudah tahu? Mari kita belajar lewat lagu kita 12 murid Yesus. Warta Sekolah Minggu 10 Oktober 2021. 1. Anak-anak sekolah minggu masih tetap ibadah secara online di rumah masing-masing melalui YouTube Anak Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Yang kedua, anak sekolah minggu jangan lupa untuk mendokumentasikan saat adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah sekolah minggu dan mengirimkannya ke grup Natoras Anak Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Yang ketiga, untuk tugas pada minggu ini untuk Horon 1, yaitu yang mulai belum sekolah sampai kelas 2 SD, menyebutkan 3 nama murid Tuhan Yesus. Untuk horong sedang dan horong besar menyanyikan lagu 12 murid Tuhan Yesus. Yang keempat, warta sekolah minggu yaitu untuk pengumpulan tugas paling lambat sampai hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 22 WIB. Yang kelima, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan. Baik, demikian warta sekolah minggu ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, Alkitab kita terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, mari kita sama-sama bernyanyi nama-nama kitab Perjanjian Baru. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Walaupun masih dalam ibadah online, mari kita tetap semangat untuk beribadah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52.
Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang Yesus yang berada di bait Allah. Yesus yang dibawa oleh orang tuanya untuk merayakan perayaan mereka pada waktu itu, perayaan Paskah. Tetapi ketika orang tuanya pulang, Yesus tertinggal di Yerusalem dan dia berada di bait Allah. Selama dia berada di bait Allah, dia mengajari, dia berdiskusi tentang firman Tuhan kepada orang banyak, terlebih kepada orang Farisi dan orang Saduki yang ada pada waktu itu. Kalau orang banyak sangat tercengang-cengang melihat atas pertanyaan, atas jawaban yang diberikan Yesus kepada orang banyak tersebut. Bahkan orang tuanya pun tercengang-cengang atas kecerdasan Yesus mengajari orang banyak yang ada pada waktu itu. Kita lihat dari firman Tuhan hari ini, ternyata Yesus itu mengajari orang banyak. Ternyata dia memiliki hikmat yang begitu besar. Dari mana dia dapatkan hikmat yang begitu besar itu sehingga dia mampu mengajari orang banyak? Dia belajar akan firman Tuhan. Dia mau terus-menerus mempelajari tentang firman Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Makanya dia bisa mengajari orang banyak pada waktu itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Yesus, dia adalah Tuhan yang terus-menerus mengajari akan kebenaran dan akan firman Tuhan kepada orang banyak. Sekarang anak-anak sekolah minggu diingatkan firman Tuhan pada hari ini agar cinta akan rumah Tuhan seperti Yesus yang cinta bait Allah, di mana dia mengajari orang banyak. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa sejak kecil kita harus rindu akan rumah Tuhan. Kita harus rindu belajar akan firman Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Anak-anak sekolah minggu diingatkan firman Tuhan pada hari ini untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan? Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, dikatakan ada manfaat firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa kegunaannya itu untuk mengajar kita, mengajar anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang mau kita pelajari
yang terus mau kita dengarkan melalui ibadah kita, itu bertujuan untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan yang terus kita dengarkan, baik melalui ibadah kita, baik melalui orang tua kita, itu bertujuan untuk memperbaiki kelakuan anak-anak sekolah minggu sekalian. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan, anak-anak sekolah minggu dengarkan, itu untuk mendidik dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajari semua anak-anak sekolah minggu untuk mau dan rajin belajar akan firman Tuhan. Mau terus menerus rindu akan rumah Tuhan, mau rindu beribadah kepada Tuhan melalui ibadah kita. Kalaupun ibadah kita sekarang masih dalam ibadah online, anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat dan sambil berdoa agar pandemi ini bisa kita lalui dan bisa kita kembali beribadah bersama-sama di baitnya di rumah Tuhan. Tetapi untuk saat ini anak-anak sekolah minggu harus mau mendengarkan firman Tuhan melalui didikan dari orang tua kita, melalui ibadah kita dalam setiap minggunya. Tujuannya apa? Agar kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia. Melalui hikmat yang daripada Tuhan, melalui firman-Nya yang telah anak-anak sekolah minggu dengarkan, anak-anak sekolah minggu pasti bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi teladan, bisa mengajari banyak orang tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu terpanggil untuk terus menerus belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah hidup anak-anak sekolah minggu, dan menjadi anak kesayangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Teruslah belajar, teruslah mendengarkan firman Tuhan, dan teruslah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami Tuhan terus menerus mau rajin belajar akan kebenaran firman Tuhan, mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan kami setia untuk terus menerus mengikut Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh anak-anak sekolah minggu lakukan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga mereka beroleh hikmat yang daripada Tuhan, dan mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu, sertai orang tua kami, agar kami senantiasa hidup dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan masih ada virus corona yang ada di sekitar kami, biarlah Tuhan yang menjaga kami, berikan kesehatan kepada kami, berikan sukacita kepada kami, dan berkati orang tua kami, agar melalui orang tua kami Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kembali kita angkat pujian kita dengan lagu Bahasa Cinta. Kasih surga
Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.